Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kekuatan harapan. Rupanya harapan itu bisa membuat kita termotivasi, membuat kita berani melalui penderitaan dan kerja keras. Karena ada harapan, yaitu sesuatu di masa depan yang membuat kita lebih baik. Dan harapan ini muncul karena kita bisa melihat ke depan, membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau bahasa teknisnya, mempunyai visi. Mungkin supaya menjadi lebih jelas, saya akan memberikan sebuah gambaran atau contoh. Dan karena saya ini dulu asalnya dari kampung, contoh paling baik itu tentang pertanian, tentang petani, tentang sawah. Menjadi petani penanam padi itu berat. Dia harus membajak sawah, mengairinya, menanami benih padi, dan kemudian menyiangi ketika ini sudah bertumbuh. Dan apa yang membuat petani itu kuat melalui semuanya itu, sabar, tekun, setia, mengerjakan yang tidak ringan itu, yang membuat mereka kuat adalah harapan di masa depan. Dan harapan itu muncul dari gambaran tentang masa depan yang sangat jelas. Yaitu apa? Yaitu melihat padi terhampar luas dan sudah menguning, siap dipanen. Petani itu bisa membayangkan dan merasakan betapa senangnya dia mengikat padi itu berberkas-berkas. Yang kuning keemasan itu menjadi harapan, membuat dia termotivasi untuk melakukan kerja keras. Karena dia mengerti apa artinya memanen itu. Dia akan mengumpulkan panenan yang berlimpah-limpah dengan penuh sukacita. Di dalam kitab suci memanen itu dilukiskan menjadi sangat menggembirakan. Kita pergi menabur dengan bercucuran air mata dan kemudian memanen dengan penuh sorak-sorai. Ya. Karena memang suasana panen itu menggembirakan. Dan melihat padi yang menguning siap untuk dipetik itu merupakan puncak dari sukacita, puncak dari kerja keras. Di balik itu juga ada keluarga yang penuh sukacita, yang bisa diberi makan. Di balik itu juga ada anak-anak yang perlu disiapkan masa depan. Maka melihat padi yang menguning siap dipanen itulah yang memberi harapan, memberi kekuatan untuk terus bekerja keras bagi sang petani. Untuk membajak sawah, mengairinya, menanaminya, dan kemudian menyianginya, memberinya pupuk, memperhatikannya. Semuanya itu berat tetapi bisa dilalui karena sang petani melihat harapan di masa depan, panen yang berlimpah-limpah. Itu sama dengan kehidupan kita. Kita bisa mengarungi perjuangan, tantangan, kerja keras hidup ini karena melihat harapan di masa depan. Para santo santa, orang-orang suci, bahkan rela bekerja keras. Bahkan ada yang rela menyerahkan nyawa menjadi martir. Karena mereka melihat kebangkitan, hidup mulia bersama Tuhan Yesus selamanya. Nah, itu dia. Harapan dan visi masa depan itulah yang mampu menarik kita untuk melakukan sesuatu dengan tekun, setia, komitmen, penuh kerja keras. Maka kita perlu juga belajar dari sang petani ini. Melihat masa depan yang memberi kita harapan. Supaya kita ikhlas bekerja keras, bahkan bekerja keras dengan sukacita. Karena tahu apa yang akan dipanen di masa depan. Karena mengerti harapan yang menanti kita. Sebetulnya itulah iman. Iman adalah membantu kita untuk melihat apa yang belum terjadi.
Kita bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Itulah iman. Dan memang dalam bahasa Inggris ada istilah yang sangat menarik. Ada istilah sight dan insight. Sight itu adalah apa yang kita pandang dengan mata fisik kita. Kalau kita melihat dengan mata kita, maka kita sight seeing, melihat sesuatu yang indah, indrawi di depan kita. Tetapi insight itu adalah jawaban, itu adalah solusi yang kita lihat dengan mata iman, mata pikiran, mata hati. Insight, itulah solusi. Dan harapan itu bukan dilihat dengan mata, tetapi dengan iman. Insight, solusi, dilihat dengan hati dan pikiran kita. Maka penting sekali kita sering berefleksi dan kemudian menemukan insight, yaitu visi di masa depan yang membuat kita termotivasi. Tidak harus yang tinggi-tinggi tentang kebangkitan, ya itu bagus sekali, itu luar biasa. Bahkan bisa menjadi kekuatan bagi para martir. Itu bagus sekali. Tapi juga yang sederhana-sederhana. Kita perlu bertanya, berefleksi. Misalnya tentang masa depan relasi kita. Kalau Anda suami istri, tanyalah. Kira-kira relasi kami berdua suami istri ini 5 tahun ke depan seperti apa? Nah, kalau kita bisa menemukan impian atau visi di masa depan tentang relasi saya dengan pasangan saya 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, maka sekarang meskipun saya harus bekerja keras memperbaiki relasi, komunikasi, saya termotivasi, saya tidak menyerah karena saya bisa membayangkan apa yang akan saya panen 5 tahun ke depan. Bagaimana dengan anak-anak? Apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Sehingga saya sekarang meskipun harus bekerja keras, saya bisa melaksanakannya dengan penuh sukacita. Karena saya mempunyai pengharapan anak saya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan menjadi seperti apa. Dan itu membantu kita untuk fokus, sekaligus membantu kita untuk selektif. Kalau kita tidak bisa membayangkan visi, harapan di masa depan untuk dipanen, maka yang sekarang kita lakukan menjadi tidak terfokus. Dan kemudian energi kemana-mana. Dan tentu kita tidak maju-maju. Tetapi kalau kita mempunyai visi yang jelas di masa depan, yang memberi kita harapan, maka sekarang saya bisa fokus, bisa selektif. Bisa manajemen waktu dan manajemen energi. Karena saya mengerti apa yang harus saya lakukan, yaitu step by step mewujudkan harapan yang nanti akan saya panen di masa depan. Baik perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Baik tentang relasi, tentang pertumbuhan pribadi. Nah, ini juga penting. Kira-kira pertumbuhan pribadi macam apa yang akan saya rasakan, saya alami 5 tahun ke depan. Dan ini bisa membantu kita fokus, membantu kita perhatian untuk terus belajar. Dan strateginya tidak sulit. Ketika kita sudah tahu apa yang akan kita capai, sekarang ini kita bisa mengatur waktu dan mengatur energi. Dan sebetulnya ada beberapa strategi untuk bisa mewujudkannya. Yang pertama adalah belajar. Dan belajar ini pertama-tama bisa dengan membaca buku, bisa mendengarkan audiobook yang tersedia banyak di media sosial. Kalau 1 minggu kita bisa membaca 1 buku saja, maka setahun kita lebih membaca dari 50 buku lebih. Dan itu adalah ilmu. Bayangkan, kalau kita tidak membaca seminggu 1 buku, kita akan ketinggalan 50 buku lebih setahun. 2 tahun 100 buku lebih. Itu berarti kalau kita berkompetisi dengan saudara kita, berkompetisi yang baik maksudnya, kita sudah ketinggalan. Kalau kita ingin menunjukkan pertumbuhan, perkembangan pribadi, kita sudah ketinggalan, tidak bertumbuh.
Karena kita kehilangan 50 buku per tahun. Kalau kita ingin mengembangkan relasi kita tidak maju-maju. Kalau kita tidak membaca buku tentang relasi seminggu sekali. Dan kita kehilangan 50 keterampilan, 50 strategi dalam berelasi. Tapi memang belajar tidak harus membaca saja. Bisa juga dengan mendengar audiobook. Sambil nyetir, kita mendengarkan audiobook. Sama, buku yang berupa audio. Karena mungkin kita sulit membaca, karena gampang ngantuk misalnya, ayo mendengar. Dan rupanya memang mendengarkan itu juga perlu dilatih. Lebih mudah ngomong daripada mendengar. Karena itu, menurut fakta psikologi, orang yang pendiam itu biasanya lebih pinter daripada orang yang banyak ngomong. Mengapa? Karena menurut Dalai Lama, kalau kita ngomong, kita hanya mengulangi apa yang sudah kita ketahui. Tetapi kalau kita mendengarkan, kita observasi, maka kita bertumbuh, mendapatkan sesuatu yang baru yang belum pernah kita punya. Maka penting sekali mendengarkan, dan kemudian lebih observant, lebih observasi. Belajar melalui pengamatan. Melihat bagaimana sesuatu bisa dijalankan dengan baik. Sebetulnya, weekend MA, rekoleksi, retreat, itu adalah berusaha memahami dan mengerti sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Kalau MA, ya relasi suami istri, bagaimana bisa berjalan dengan baik. Dialog perasaan, itu kuncinya. Nah, kalau retreat, kita mengumpulkan bagaimana relasi saya dengan Tuhan dan sesama bisa menjadi lebih baik. Rekoleksi, pembekalan, membuat kapasitas pribadi saya meningkat. Dan semuanya itu bisa kita lakukan, kita termotivasi seperti petani yang menyiapkan sawahnya, membajak, memupuk, mengairi, karena melihat harapan panen di masa depan. Dan karena itu tidak sulit untuk bertumbuh. Maka penting kita seringkali berefleksi, duduk hening, dan mempertanyakan diri. 5 tahun ke depan kira-kira relasi saya dengan pasangan seperti apa? 5 tahun ke depan kira-kira pertumbuhan pribadi saya menjadi seperti apa? 10 tahun ke depan kira-kira kesabaran saya menjadi seperti apa? 10 tahun ke depan kebijaksanaan saya, keterampilan saya mengambil keputusan seperti apa. Dan tidak usah sulit-sulit. Seminggu 1 buku atau seminggu 1 audiobook selesai didengarkan. Kita setahun sudah mendengarkan 50 lebih audiobook atau buku yang kita baca. Karena itu penting menemukan motivasi yang menggerakkan kita, yaitu harapan di masa depan. Dan harapan itu muncul karena kita bisa membayangkan apa yang akan kita panen di masa depan. Sehingga kerja keras sekarang, kesulitan, tantangan, hambatan yang kita hadapi sekarang tidak membuat kita menyerah. Karena kita mengerti bagaimana rasanya bisa memanen dengan penuh sorak-sorai. Sekarang memang menabur dengan bercucuran air mata, tetapi nanti akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita melihat apa yang akan kita nikmati di masa depan. Santo Paulus mengungkapkannya dengan sangat tepat. Penderitaan zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Salib bisa ditanggung karena ada kebangkitan yang mulia yang akan kita nikmati. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Terus berjuang because you are loved. Tuhan memberkati.